Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu reviewer dan tim penilai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta teman-teman seperjuangan PHP 2D tahun 2021. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vimana Syada selaku Ketua Tim PHP 2D HMD Pertanian Universitas Diponegoro, di mana kegiatan kami dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Bapak Agus Subhan Prasetyo, SPMSI, dengan judul kegiatan kami yaitu pemberdayaan kelompok tani Kelurahan Wates dalam mewujudkan pertanian jambu kristal terintegrasi melalui digitalisasi pada era new normal. Kegiatan tim PHP 2D kami dibagi menjadi 3 divisi, yaitu divisi budidaya, divisi pengolahan, dan divisi pemasaran. Latar belakang masalah yang kami angkat dalam kegiatan kami adalah kurangnya ide kreatif serta kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi jambu kristal, belum optimalnya budidaya jambu kristal yang baik dan benar, petani masih bingung dalam memasarkan jambu kristal, serta kurangnya strategi dalam memasarkan jambu kristal. Tujuan kami dengan adanya program ini adalah mengembangkan serta mengoptimalkan kelompok tani dalam mengolah pertanian, mengembangkan potensi komoditas jambu kristal Kelurahan Wates untuk diolah menjadi produk olahan unggulan, dilakukannya pengembangan dan optimalisasi dalam melakukan pemasaran melalui media digital dan meningkatkan citra Kelurahan Wates dalam rangka mengembangkan komoditas utama. Dari latar belakang masalah yang ada, kami memiliki metode atau solusi untuk menyelesaikannya, di mana kami mengidentifikasi setiap masalah dari setiap mitra, melakukan koordinasi secara berlanjut, melakukan sosialisasi, melakukan pelatihan, melakukan pendampingan dan monitoring dan evaluasi secara berkala. Ketercapaian tujuan kami yaitu dilakukannya sosialisasi dengan perwakilan kelompok tani, melakukan kerjasama dengan BPP Wates, UPTD Ngalian, dan Dinas Kota Semarang, melakukan penentuan formulasi awas olahan sari buah jambu kristal, melakukan konsep pemasaran dan branding yang akan dilakukan dan diterapkan di Kelurahan Wates, melakukan penentuan formulasi olahan pastry dan madu mongso jambu kristal, melakukan koordinasi dengan kelompok pemuda tani milenial Wates, melakukan pelatihan pembuatan pastry dan madu mongso jambu kristal bersama ibu-ibu PKK, melakukan pembuatan Instagram beserta konten pencerdasan dan konten progres program PHP 2D. Kegiatan pelatihan Ekoprint B1 dengan bekerjasama program studi S1 Agribisnis FPP Undip, melakukan uji unsur tanah di laboratorium FPP Undip, koordinasi dengan kelompok tani untuk membahas pelatihan pupuk organik cair, melakukan penentuan formulasi minuman sari buah jambu kristal oleh tim internal PHP 2D HMD Pertanian. Selanjutnya melakukan pendampingan pembuatan pastry dan madu mongso bersama ibu-ibu PKK, melakukan pembahasan konsep website sebagai media branding dan penjualan produk, melakukan proses produksi pastry dan madu mongso jambu kristal, melakukan pelatihan Ekoprint Batch 2, melakukan konsep pembuatan pemasaran dan branding yang akan diterapkan di Kelurahan Wates, melakukan koordinasi dengan kelompok pemuda tani milenial Wates, melakukan pembuatan Instagram beserta konten pencerdasan, dan melakukan pembahasan konsep website guna branding Kelurahan Wates. Maka dari itu, indikator keberhasilan kami dari ketercapaian tujuan beberapa sudah berhasil, di mana terdapat 3 indikator keberhasilan utama yang sudah terjalani, yaitu peningkatan keaktifan dan keikutsertaan masyarakat yang dapat diukur dari data kehadiran dalam semua kegiatan yang diselenggarakan, seperti kegiatan sosialisasi, kegiatan pelatihan pembuatan pastry dan madu mongso jambu kristal, kegiatan pelatihan Ekoprint, kegiatan pendampingan pembuatan pastry dan madu mongso jambu kristal, serta kegiatan produksinya, dan yang terakhir adalah kegiatan koordinasi dengan pemuda tani milenial Wates. Yang kedua adalah kemandirian masyarakat lokal dalam budidaya, pengolahan, dan pemasaran yang dapat diukur dari pelaksanaan ide dan pengembangan ekonomi masyarakat secara mandiri, di mana beberapa kelompok tani sudah memanfaatkan pupuk organik cair dan tim pengolahan PHP 2D HMD Pertanian Undip memberikan inovasi pengolahan jambu kristal kepada ibu-ibu PKK terkait produk olahan pastry dan madu mongso, sehingga ibu-ibu PKK dapat memodifikasi resep tersebut. Yang ketiga adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang dapat diukur dari pembuatan data laporan kegiatan dan evaluasi secara rutin, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi bersama BPP, UPTD Ngalian, dosen pembimbing, Kelurahan Wates, ibu-ibu PKK, dan kelompok tani. Melihat dari beberapa indikator keberhasilan yang sudah tercapai, kegiatan kami sudah mendapati hasil baik dari luaran wajib maupun luaran tambahan, di mana luaran wajib kami website resmi yang dikelola oleh Divisi Infokom Pemuda Tani Wates Milenial dan tim PHP 2D HMD Pertanian sedang dalam tahap pengerjaan. Terciptanya produk unggulan hasil olahan jambu kristal yang berupa olahan pangan khas Kelurahan Wates sudah berjalan
hingga tahap produksi, belum terdapatnya hasil pengolahan limbah organik jambu kristal yang berbasis ekoenzim, video profil puluhan wates, poster, akun media sosial, serta buku profil sebagai media promosi, sedang dalam tahap proses. Belum adanya SOP budidaya jambu kristal yang sesuai, belum adanya pertanian terintegrasi atau terpadu yang memanfaatkan bidang peternakan. Luaran tambahan kami ada dua, yaitu pembuatan buklet, pengolahan jambu kristal, terjualnya jambu kristal, dan produk olahan jambu kristal melalui pemasaran media sosial. Selanjutnya, tingkat pencapaian indikator atau jumlah indikator yang dicapai berjumlah 4, yaitu kegiatan koordinasi dengan pemuda tani milenial Wates dapat dikatakan berhasil sebanyak 75% karena koordinasi diikuti oleh kedua belah pihak dan adanya sepemahaman tentang rencana kegiatan pemasaran dan branding yang akan dilakukan. Yang kedua adalah membuat media promosi dan branding untuk Kelurahan Wates dengan indikator keberhasilan pembuatan akun Instagram dan website sebanyak 80%, dan yang terakhir adalah pengembangan media promosi dan branding guna menguatkan citra Kelurahan Wates dengan indikator keberhasilan sebanyak 80%. Luaran wajib yaitu ada 5. Yang pertama adalah SOP budidaya sebanyak 80%, yang kedua pertanian terintegrasi sebanyak 60%, yang ketiga adalah produk unggulan olahan jambu kristal, pastry, dan madu mongso sebanyak 100%, website resmi sebanyak 70%, dan yang terakhir video profil, poster, akun Instagram, dan buku profil sebanyak 80%. Sedangkan pada luaran tambahan terdapat 2 luaran, yaitu buklet pengolahan jambu kristal sebanyak 70%, yang kedua adalah terjualnya jambu kristal dan olahannya melalui media sosial sebanyak 75%. Tingkat kesesuaian pelaksanaan terhadap aspek biaya, waktu, personil, alat, dan komponen bahan. Pada aspek biaya, pemasukan sebanyak 34.600, pengeluaran sebanyak 8.383.500, dan memiliki sisa sebanyak 26.216.500. Secara personil, tim PHP2D yang berjumlah 10 orang turut ikut serta dalam kegiatan, akan tetapi terdapat 2 mahasiswa tingkat akhir yang tidak bisa ikut secara penuh dikarenakan melaksanakan tugas akhir. Secara alat, dalam pelaksanaannya terjadi perbedaan pembelian alat dibanding yang ada di RAB dikarenakan kami menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, tingkat pelaksanaan aspek dalam waktu dan metode, di mana pada waktu, jadwal dimulai yang seharusnya pada mulai bulan Juli sampai bulan November mengalami kemunduran yang dimulai dari bulan Agustus sampai dengan Desember. Dan yang terakhir adalah metode. Metode pelaksanaan dalam kegiatan PHP2D terdapat perubahan karena adanya pemberlakuan PPKM di Kota Semarang. Ini adalah dokumentasi kegiatan kami, yaitu dokumentasi trial and error, dokumentasi pelatihan pembuatan pastry, dokumentasi pelatihan ekoprint, akun Instagram, koordinasi dengan pemuda tani milenial, foto produk, pembuatan poster, banner, dan neon box. Peran pendukung kami ada 3, yaitu intensitas komunikasi dosen pembimbing, yaitu komunikasi dilakukan secara berkala yang dilakukan secara daring maupun luring. Yang kedua adalah kekompakan tim, di mana kekompakan tim terjalin dengan baik walaupun ada kendala dan hambatan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah peran dosen pembimbing, di mana dosen pembimbing berperan dalam memberikan arahan, bimbingan, pertimbangan, pemantauan, serta memberikan evaluasi secara individu maupun tim. Ini adalah dokumentasi kami bersama dosen pembimbing melalui WhatsApp group. Yang terakhir adalah potensi keberlanjutan. Potensi keberlanjutan program di Kelurahan Wates cukup berpotensi dikarenakan keberlanjutan program dapat dilakukan dengan monitoring dan pendampingan. Keberlanjutan program dapat dilakukan dengan mengadakan KKN tematik sehingga program yang sebelumnya telah ada dapat dilanjutkan. Yang terakhir adalah keberlanjutan program dapat dilakukan karena Kelurahan Wates, kelompok tani, ibu-ibu PKK, dan kelompok petani muda Wates milenial sudah menyambut baik tim PHP2D. Dari beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase peluang keberlanjutan kami adalah sebanyak 80%. Nah, terakhir ada dokumentasi kegiatan tim, yaitu dimulai dengan koordinasi secara online, melakukan trial di bulan Agustus, lakukan trial kedua di bulan Agustus, dan Monef melakukan kegiatan sosialisasi dan koordinasi di bulan Agustus sampai September awal, melakukan pelatihan di bulan September, melakukan kegiatan evaluasi dan pelatihan yang ada di bulan Oktober serta November. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.